Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini sahabat. Semoga Allah meluaskan rezekimu, dilunaskan semua hutang-hutangnya, serta diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah negeri yang berdiri megah di antara lembah-lembah batu, hiduplah sebuah bangsa yang dikenal karena kekuatannya, kecerdasannya, dan kemampuannya memahat gunung menjadi istana yang menjulang. Mereka adalah kaum Tsamud, bangsa yang pernah mencapai puncak kejayaan di zamannya. Rumah-rumah mereka bukan dari kayu, bukan dari tanah, tetapi dari batu pegunungan yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Setiap tebing, setiap bukit adalah bukti kehebatan dan kesombongan mereka. Mereka hidup makmur, kuat, dan merasa tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan mereka. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi hati yang keras. Mereka menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka melupakan pencipta yang memberikan kekuatan kepada mereka. Saat itulah Allah mengutus seorang nabi yang lahir dari kalangan mereka. Seorang lelaki yang dikenal jujur, bijaksana, dan dihormati sebelum diangkat menjadi nabi. Dialah Nabi Shaleh alaihissalam, utusan Allah yang menyeru mereka agar meninggalkan kesesatan dan kembali kepada Tuhan yang satu. Namun dakwah ini tidak mudah. Kaum Tsamud yang hidup dalam puncak kekuatan menolak tunduk. Mereka meminta bukti, menantang mukjizat, dan mengujinya dengan kesombongan yang akhirnya membawa mereka menuju kehancuran. Inilah awal kisah besar yang penuh peringatan. Kisah tentang kebenaran yang ditolak, mukjizat yang dicemooh, dan azab yang datang tanpa belas kasihan. Berikut ini, kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Nabi Shaleh alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Tsamud, bangsa yang hidup setelah umat Nabi Nuh dan Nabi Hud. Nabi Shaleh berasal dari kalangan kaum Tsamud yang tinggal di sebuah wilayah bernama Al-Hijr, yang kini lebih dikenal sebagai Madain Syali, berada di antara wilayah Arab Saudi dan Suriah. Al-Hijr menyimpan berbagai peninggalan yang dipahat pada batu-batu besar, diyakini sebagai tempat tinggal kaum Tsamud, dan merupakan bukti peninggalan dari masa Nabi Shaleh alaihissalam. Nabi Shaleh alaihissalam lahir dari keluarga yang dihormati di kaumnya. Namanya Shaleh bin Ubaid, bin Masi bin Ubaid, bin Hadir bin Tsamud bin Atsir bin Iram bin Nuh. Dari silsilah ini dapat dilihat bahwa Nabi Shaleh termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam, yang juga dikenal sebagai bapak manusia setelah banjir besar di masa beliau. Ayahnya bernama Ubaid, dan keluarga mereka dikenal sebagai keluarga terpandang dengan keturunan yang baik, dengan asal-usul yang mulia. Nabi Shaleh tumbuh menjadi pemuda yang dihormati oleh kaumnya. Disegani bukan hanya karena keturunan, tetapi juga karena kepribadian dan sifatnya yang mulia. Nabi Shaleh memiliki kecerdasan, kebaikan dalam bergaul, serta kepribadian yang rendah hati. Sikapnya yang tangkas dan penuh pengabdian membuatnya mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat Tsamud. Ketika mencapai usia yang cukup, Allah memberikan wahyu dan mengangkat Nabi Shaleh alaihissalam sebagai rasul. Diperkirakan masa kenabiannya dimulai sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai waktu yang pasti. Namun pada masa tersebut, kaum Tsamud berada dalam keadaan yang sudah jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala dan menjalankan kehidupan yang penuh kemaksiatan serta kezaliman. Kaum Tsamud dikenal sebagai kaum yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memahat batu dan membangun rumah di pegunungan, suatu keahlian yang jarang dimiliki kaum lain di masa itu. Mereka hidup dalam kemakmuran dan kemewahan, serta merasa bangga dengan kekuatan dan kecerdasan mereka dalam membangun struktur bangunan yang megah. Kaum Tsamud memanfaatkan gunung-gunung besar untuk membuat rumah mereka dengan kokoh dan mewah. Akan tetapi, di balik kemewahan dan kemegahan tersebut, kaum Tsamud hidup dalam kebodohan spiritual. Mereka menyembah berhala yang terbuat dari batu dan berhala yang mereka pahat sendiri dengan keyakinan bahwa benda mati tersebut mampu memberikan keberuntungan dan perlindungan. Tsamudian adalah sebuah kaum yang masyhur. Tsamud adalah nama kakek mereka, saudara Judaid. Keduanya adalah anak Atsir bin Iram bin Sam bin Nuh. Tsamud adalah nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab, dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam, yang dahulunya dikuasai suku Ad, yang telah habis binasa disapu angin topan yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihissalam. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ed telah diwarisi oleh kaum Tsamud, tanah-tanah yang subur, yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang ternak yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah,
Bangunan yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Semuanya itu menjadikan mereka hidup tentram, sejahtera dan bahagia. Merasa aman dari segala gangguan alamiah dan bahwa kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan anak keturunan mereka. Kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkorban. Tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh, dan apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan para hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus, tanpa diutusnya Nabi di sisinya untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Demikian pula Allah yang bijaksana tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seseorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya. Kemudian Allah mengutus Nabi Soleh, orang yang telah dipilihnya dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah tamah dalam pergaulannya. Kemudian dikenalkanlah mereka oleh Nabi Soleh alaihissalam kepada Tuhan yang sepatutnya mereka sembah, yaitu Tuhan Allah yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah yang subur, yang menghasilkan buah-buahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Allah adalah Tuhan yang Esa, itulah yang harus mereka sembah, dan bukan berhala yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung, yang tidak kuasa memberi sesuatu apapun kepada mereka, atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nabi Soleh alaihissalam memperingatkan mereka bahwa ia adalah orang dari golongan mereka, terhubung antara dirinya dan mereka ikatan keluarga dan darah. Mereka adalah kaumnya dan sanak keluarganya, dan dia adalah seketurunan dan sesuku dengan kaumnya. Ia mengharapkan kebaikan dan kebajikan bagi kaumnya, dan sesekali tidak akan menjerumuskan kaumnya ke dalam hal yang membawa kerugian, kesengsaraan, dan kebinasaan. Ia menerangkan bahwa dirinya adalah pesuruh dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diajarkan dan didakwahkan kepada kaumnya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dia sampaikan kepada mereka untuk kebaikannya semasa hidup dan sesudah mati di akhirat kelak. Ia mengharapkan kaumnya mempertimbangkan dan memikirkan apa yang ia serukan dan ia anjurkan, dan agar kaumnya segera meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala itu, dan percaya beriman kepada Allah yang Maha Esa, seraya bertaubat dan mohon ampun kepadanya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dekat, Maha mendengar doa mereka, dan Maha Pengampun atas segala dosa. Terkejutlah kaum Nabi Soleh mendengar seruan dan dakwahnya, yang bagi mereka merupakan hal yang baru, yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaklah ajakan Nabi Soleh itu, seraya mereka berkata kepadanya, "Wahai Soleh, kami mengenalmu sebagai orang yang pandai, tangkas, cerdas, pikiranmu tajam dan pendapat, serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda kebajikan dan sifat yang terpuji. Kami berharap engkau menjadi pemimpin kami, memimpin kami menyelesaikan hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam persoalan yang gelap bagi kami, dan menyelesaikan urusan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi salah, dan kepercayaan kami kepadamu telah berubah hari ini, akibat tingkah laku dan tindakanmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang engkau serukan kepada kami? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, dan ini sudah menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan, dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sesekali tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak mempercayai omong kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan dan mengikuti jejakmu. Ia hanya menyampaikan amanat Allah yang ditugaskan kepadanya. Hanya Allah lah yang akan memberikan balasan atas semua kebaikan yang dilakukan untuk umatnya. Yang menerima dakwah Nabi Soleh alaihissalam hanyalah sekelompok kecil dari kaum Samud, dan kebanyakan dari mereka tergolong memiliki kedudukan sosial yang lemah. Sedangkan sebagian terbesar yang menolak ajakan Nabi Soleh alaihissalam dan mengingkari kenabiannya, mereka yang tergolong orang kaya dan berkedudukan, mereka semua keras kepala
dan menyombongkan diri. Seraya berkata, "Wahai Soleh, kami kira bahwa engkau telah kerasukan syaitan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau. Sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan ucapan yang tidak masuk akal. Dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya, Enco Manggako, bahwa engkau telah diutuskan oleh Tuhanmu sebagai nabi dan rasulnya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua, sehingga engkau dipilih menjadi rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih pantas untuk menjadi nabi atau rasul daripada engkau. Tujuanmu dengan bercerita omong kosong dan perkataanmu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaummu. Jika engkau merasa bahwa engkau sehat badan dan sehat pikiran, mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu. Dengan mencerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri, kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu. Nabi Soleh alaihi salam menjawab, "Aku telah berulang kali mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun dirimu sebagai imbalan atas usahaku dalam memberi tuntunan dan penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendambakan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini, yang aku lakukan berdasarkan atas perintah Allah semata, dan darinya kelak aku harapkan balasan dan ganjaran untuk itu. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan menelantarkan tugas dan amanah Tuhanku, padahal akalku telah memperoleh bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sesekali kamu berharap bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyangmu yang batil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakanku dengan seruanmu itu." Setelah gagal menghentikan usaha dakwah Nabi Soleh alaihissalam, terlihat ia bahkan makin giat mengajak orang mengikutinya dan berpihak kepadanya. Para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawahan menengah dalam masyarakat. Mereka menantang Nabi Soleh dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian seluar biasa yang berada di luar kemampuan manusia. Nabi Soleh mengetahui bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti darinya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya. Jika ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka, Nabi Soleh alaihissalam membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka. Apabila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, mereka akan meninggalkan agama, persembahan, dan akan mengikuti Nabi Soleh alaihissalam serta beriman kepadanya, sesuai dengan permintaan para tetua kaum Samud. Berdoalah Nabi Soleh alaihissalam memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih keras kepala itu. Ia memohon agar Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina, dikeluarkannya dari sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Lalu kemudian, dengan izin Allah terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari dalamnya seekor unta betina, dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu. Berkatalah Nabi Soleh alaihissalam kepada mereka, "Inilah dia unta Allah. Janganlah kalian ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagi kalian, bagi ternak kalian juga. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya bila kalian sampai mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta tersebut di ladang memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan, dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah sumur yang diberi nama sumur unta dan minumlah unta tersebut di sana. Pada saat giliran unta Nabi Soleh alaihissalam itu datang minum, tidak seekor binatang lain pun yang berani menghampirinya. Hal ini menimbulkan rasa tidak senang para pemilik binatang itu. Makin hari makin merasakan dengan adanya unta Nabi Soleh di sekitar mereka. Mereka merasa ada gangguan laksana duri yang melintang di dalam kerongkong. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa unta Nabi Soleh itu dapat mengeluarkan susu yang sangat banyak dan cukup untuk diminum oleh semua kaumnya. Karena unta tersebut tidak sama dengan unta pada umumnya. Unta itu bertubuh besar 2 kali lipat lebih besar dari ukuran unta biasa. Dengan berhasilnya Nabi Soleh alaihissalam mendatangkan mukjizat yang mereka tuntut, maka gagallah para pemuka kaum Samud dalam usahanya untuk menjatuhkan kehormatan
dan menghilangkan pengaruh Nabi Soleh alaihissalam. Bahkan sebaliknya telah menambah tebal kepercayaan para pengikutnya dan menghilangkan banyak keraguan dari kaumnya. Maka dihasutlah oleh pemilik-pemilik ternak yang merasa jengkel dan tidak senang dengan adanya unta Nabi Soleh alaihissalam. Karena unta itu ditakuti oleh binatang peliharaan lainnya. Persekongkolan diadakan oleh kaum Samud untuk mengatur sebuah rencana pembunuhan unta Nabi Soleh. Sebagian orang masih dibayangi oleh rasa takut dari azab yang diancamkan Nabi Soleh alaihissalam jika untanya diganggu. Di samping adanya dorongan keinginan yang kuat untuk melenyapkan binatang itu dari atas muka bumi. Tiba-tiba muncullah seorang janda bangsawan yang kaya raya, menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Soleh. Selain janda itu ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri. Cantik menawarkan hadiah salah seorang dari putrinya yang cantik kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu membuat para pemuka Samud mengundang dua orang lelaki bernama Musyada bin Muharij dan Godar bin Salif. Kemudian mereka berdua bersiap untuk membunuh unta Nabi Soleh. Agar mereka dapat memperoleh hadiah yang dijanjikan tersebut, sanjungan dan pujian pasti akan diterimanya dari para kafir suku Samud jika mereka berhasil membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam dengan bantuan 7 orang lelaki. Maka bersembunyilah mereka di suatu tempat, di mana tempat itu biasa dilalui oleh unta itu saat ia akan minum di sumur, ketika unta yang tidak berdosa itu melewatinya. Lalu dipanahlah betisnya oleh Musyada, yang disusul oleh Godar dengan menikam perutnya dengan pedang. Maka matilah unta itu seketika. Dengan perasaan merasa hebat dan bangga, pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota, menyampaikan berita matinya unta Nabi Soleh alaihissalam. Dan mereka mendapat sambutan yang ramai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seolah mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Berkata mereka kepada Nabi Soleh alaihissalam, "Wahai Soleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu, yaitu ancaman azab bila unta itu diganggu, jika memang betul engkau termasuk orang yang benar." Nabi Soleh menjawab, "Aku telah peringatkan kalian bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kalian semua jika mengganggu unta itu. Dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah akan tiba azab yang Allah telah janjikan kepada kalian. Kalian semua telah menantang Allah, dan terimalah kelak akibat dari tantangan kalian kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kalian boleh bersuka, ria dan berbahagia selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaran kalian yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah yang maha perkasa dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalangi oleh siapapun." Menurut sebagian ahli tafsir bahwa Allah melalui Rasulnya Nabi Soleh alaihissalam memberi waktu 3 hari itu antak memberi kesempatan berharap mereka sadar akan dosanya dan bertaubat, minta ampun serta beriman kepada Nabi Soleh dan risalahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya tempo 3 hari itu malah menjadi bahan ejekan kepada Nabi Soleh alaihissalam. Mereka berkata, "Wahai Soleh, percepat saja datangnya azab itu. Tidak perlu kau memberi kami waktu 3 hari, itu terlalu lama," kata mereka sambil mengejek dan menertawakan Nabi Soleh. Namun, dengan tenang dan sabar Nabi Soleh alaihissalam memberitahu mereka bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa mereka dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidurnya akan mendapati wajah mereka menjadi kuning, berubah menjadi merah pada hari kedua, menjadi hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat akan turun azab Allah yang pedih kepada mereka semua. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, kelompok 9 orang, yaitu kelompok si pembunuh unta, merencanakan pembunuhan kepada Nabi Soleh. Sebelum tiba azab yang diancamkannya itu, mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah akan melakukan rencana pembunuhan itu di waktu malam, di saat semua orang tidur nyenyak, agar mereka terhindar dari tuntutan keluarga Nabi Soleh. Jika mereka diketahui sebagai pembunuhnya, rencana mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui oleh dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Soleh alaihissalam untuk melakukan rencana jahatnya, di malam yang gelap gulita dan sunyi senyap, tanpa mereka sadari berjatuhan di atas kepala mereka batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya, dan mereka tewas seketika jatuh ke tanah dalam keadaan tidak bernyawa. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir 1 hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu dengan izin Allah. Berangkatlah Nabi Soleh alaihissalam bersama para pengikutnya menuju Ramlah.
sebuah tempat di Palestina meninggalkan Hijr dan penghuninya. Kisah Nabi Soleh dan azab dari Allah untuk kaum Samud juga tertulis dalam Al-Quran, bahwa Nabi Soleh memberi 3 hari untuk datangnya azab. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa 3 hari tersebut adalah kesempatan terakhir bagi kaum Samud untuk bertaubat atas perbuatan buruk mereka dan beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Namun mereka justru mencemooh Nabi Soleh untuk tidak menunda azab yang telah dijanjikan. Mereka pun bersukaria dan mengadakan pesta. Diriwayatkan hari pertama sebelum datangnya azab wajah kaum Samud yang ingkar berubah warna menjadi warna kuning. Di hari kedua berubah warna menjadi warna merah dan di hari ketiga wajah mereka berubah warna menjadi warna hitam. Kemudian di hari keempat azab yang telah dijanjikan pun datang. Terdengar suara keras dari langit dan setelah itu terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat kaum Samud yang ingkar meninggal dunia. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Hud ayat 67-68. Suara yang menggelegar juga menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Negeri itu tampak tanpa bekas sama sekali, seolah mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud telah mengingkari Tuhan mereka. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat ke-78, maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Nabi Soleh alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Hud ayat 66 yang berbunyi, ketika keputusan kami datang, kami menyelamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya berkat rahmat dari kami serta kami menyelamatkannya juga dari kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuasa lagi maha perkasa. Pelajaran dan hikmah yang menonjol yang dapat dipetik dari kisah Nabi Soleh alaihissalam ini adalah dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil kaumnya dapat berakibat negatif yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur, dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang pembunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Disinilah letak hikmah dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita melakukan amar makruf nahi mungkar. Karena dengan melakukan tugas amar makruf nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah, setidak-tidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan kita, kita telah membebaskan diri dari dosa menyetujui atau merestui perbuatan mungkar itu. Bersikap pasif tak peduli terhadap maksiat dan kemungkaran yang terjadi di depan mata dapat diartikan sebagai persetujuan dan penyekutuan terhadap perbuatan mungkar itu. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihissalam ini. Semoga kisah ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menyimak hingga detik ini. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan like, subscribe dan menulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.